Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yazid, ma dama al-'abdu yara fil khalqi asyarra minhu fahuwa mutakabbirun. Seseorang itu masih melihat ada orang lain yang lebih jahat dari dia, lebih buruk dari dia, berarti dia adalah orang yang sombong. Dan dia bukan orang yang rendah hati, sekalipun tidak dibuktikan dengan keadaan dan perkataan. Artinya sekalipun jalannya nunduk-nunduk, sekalipun bicaranya lemah lembut, tetapi kalau dia masih merasa masih mendingan gue daripada dia mah, ada orang lain yang lebih rendah dari dia kan, yang lebih miskin, lebih bodoh, lebih jahat, apa saja lah, berarti dia masih orang sombong. Jadi yang tidak sombong kemana? Dia tidak pernah melihat dirinya punya kelebihan apapun, dan dia selalu merasa lebih hina dari siapapun. Ini sulit terbentuk dalam diri kita selagi kita masih melihat manusia. Kalau kita masih melihat kebesaran manusia, belum melihat kebesaran Allah, sulit kita menjadi orang yang tawadu. Artinya ada saja bahan yang membuat kita bangga, ada saja alasan yang membuat kita besar hati, ada saja logikanya kita mengatakan lebih baik saya dari dia. Memang dalam sejarah kesombongan itu adalah ucapan iblis bahwa dia merasa lebih baik dari Adam. Itu sudah terdeteksi oleh Allah, ucapan semacam itu adalah ucapan kesombongan. Dan kita sendiri kebanyakan tidak sadar bahwa kita ini termasuk orang yang sombong. Seperti itulah kiranya ketika kita diberi sedikit kelebihan, mungkin kita bisa mengendalikan kesombongan. Tetapi ketika kita diberi kelebihan yang sangat banyak, melebihi kapasitas orang lain, diberi ilmu yang sangat luas, diberi kesaktian yang menggemparkan, dikasih harta berlimpah ruah, ya sulit untuk mengendalikan kesombongan. Itu saja. Sementara ini kamu tawadu, yang larat sih kan, besok memang bohong, dipercaya itu memang. Saya nggak yakin Anda akan tetap rendah hati ketika Anda salah kaya. Wa qala ba'duhum man ra'a li nafsihi qimatan 'alal qalbi fa huwa mutakabbirun mamqutun 'indallah. Kata orang lain, barang siapa yang melihat dirinya punya harga, punya nilai, 'alal qalbi, di atas anjing, bahwa saya lebih hebat dari anjing, saya lebih mulia dari anjing, itu juga sombong dan dibenci Allah. Wa innama yattadi'u al-'abdu biqadri tahaqquqihi bi'uluwi qadri sayyidihi. Semata-mata seorang hamba bisa berhati rendah sesuai dengan tingkat kesadaran dia, tingkat keyakinan dia akan ketinggian kadar majikannya. Dia baru merasa rendah hati ketika dia meyakini akan kebesaran majikannya. Siapa majikannya itu? Ya Allah. Wa nafsu in lam tattasif bidzulli wal hawan haqiqatan fahiya ghairu musyahidatin li'azamatillah. Dan nafsu sekalipun dia tidak bersifat hina dan rendah secara hakiki, sekalipun dia tidak termasuk orang brengsek, orang melatar, maka dia tidak melihat kebesaran Allah. Sekalipun melarat ya, sekalipun hina dina pun, sekalipun kaya demple ya, dia masih belum bisa melihat kebesaran Allah. Lianna asla nas'ati nafsi ad-dhafu wa dhullu wal hawan. Karena nafsu itu asalnya adalah, tumbuhnya itu, diciptanya itu dari kelemahan, kehinaan, dan kerendahan. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Wala salaha illa fi ruju' li asliha wa tabarriha min ru'yatil 'izzi wal jah. Dan tidak ada kelayakan, tidak ada keselamatan kecuali kembali kepada asalnya dan membebaskan diri, melepaskan diri
dari melihat penghormatan dan kepangkatan. Dia tidak merasa dirinya terhormat dan dia tidak merasa punya jabatan apa-apa, beling rasa dua ilmu apa-apa, beling rasa gablek dunia apa-apa. Wa minta beriha min dzalika, dan dia juga merasa terbebaskan diri. Dan memang sulit kita membebaskan nafsu ini. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Betapa sulitnya kita menaklukkan nafsu ini. Siang dan malam, pagi dan sore selalu menggoda kita. Jadi gimana? Selagi kita masih melihat kehebatan orang, ketika kita masih mengagumi kekayaan orang, ketika kita masih silo dengan pangkat orang, maka kerendahan hati kita adalah kerendahan yang dibuat-buat, tawaduk yang artifisial. Kenapa? Karena ketika kita melihat orang itu kaya raya, lalu kita terdorong untuk menghormatinya sekuat tenaga dengan merendahkan hati, dengan nunduk-nunduk, bahasa-bahasa segala macam, sopan santun, ramah tamah kita, budi bahasa kita, budi pekerti kita yang sangat bagus itu karena yang datang tamunya orang kaya. Maka balik kita coba, ketika yang datang orang kere, apa yang terjadi? Nggak hormat kok. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah.